selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. God's been good. God's been good. God's been good to me. He's been good. Oh, he's been good. Oh, God's been good to me. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita berdoa kembali dalam acara persekutuan rutin. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mulai saat teduh. Shalom Bapak Ibu yang online maupun offline. Bagaimana hari ini? Kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita dipertemukan kembali di acara persekutuan rutin bersama Rafasul Disabilitas. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, yang sampai saat hari ini kami masih rasakan Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Karena Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak disorak-sorai, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau pertemukan kami dengan luar biasa sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, melawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, mari kita memuji Tuhan, kita membawakan yang terbaik untuk Tuhan. Korban syukurku. Saat ku masuk hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku,
terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Apa selamanya? Lamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Masih kuat berdiri? Baik, kita joget bersama Yesus Kekasih Jiwaku. Sambil tepuk tangan kalau mau. Kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita joget untuk Tuhan. Haleluya. Yesus kasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus apa? Yesus kekasihku. Kami persilakan untuk duduk. Mungkin ada yang mau memberikan kesaksian. Baik, sebelum firman, kita akan memujikan Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa. Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan. Dialah juru selamat kita. Satu-satunya pengharapan kita adalah hanya ke Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bersama-sama. Kita memuji Tuhan, Tuhan yang sungguh besar, yang patut disembah dan patut dipuji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bersama-sama lagi, Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, kami hari ini Tuhan, hari ini kami siap untuk mendengarkan segala firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau saat ini hadir di tengah-tengah kami, melawat kami ya Tuhan, memimpin kami. Setiap tangan kami Engkau genggam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau berkati kami dari hari ini sampai selamanya.
Kita ulangi lagi dari ref. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Thank you Lord. Baik, luar biasa hari ini. Kami persilahkan untuk Koko Chandra untuk mengisi firman hari ini. Shalom semuanya. Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sebelum firman kita masuk dulu ke dalam doa ya. Bapak, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kami merasakan hati yang begitu tenang, begitu nyaman, begitu sejuk. Kami percaya Engkau telah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami belajar selangkah lagi, mendekat lagi kepadamu, lebih intim lagi denganmu, selangkah lagi mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah melalui Engkau sendiri Tuhan, yang menuntun dan membimbing ibadah ini, acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Kuasa Roh Kudus turun atas kami semua, tercurah mengurapi, menjamah kami semua, mencurahkan hikmat dan pengertian, agar kami benar-benar menangkap firman-Mu dan menjadikannya menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, bagi yang percaya katakan amin. Shalom lagi, shalom. Apa kabarnya? Amin. Waduh, luar biasa. Oke, perkenalkan, nama saya Chandra. Saya berumur 50 tahun ini. Oh, masih muda ya? Saya kesini beserta dengan istri saya, Cindy. Sangat bersyukur ya kami bisa ada kesempatan datang ke sini untuk melayani bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih. Oke, saya akan perkenalkan dulu sedikit kesaksian tentang hidup saya. Saya lahir dari keluarga Buddhis, ya. Sampai singkat cerita tahun 2004 saya mengalami banyak sekali musibah dan masalah. Sampai pada satu titik saya mencoba untuk bunuh diri. Puji Tuhan, saya diselamatkan oleh orang kampung yang ada di seberang rumah saya. Mereka mendobrak rumah saya, mendapati saya di kamar saya di lantai 2, sudah terkapar ya di kamar mandi, dan saya dibawa ke rumah sakit Advent. Saya selamat di situ, tapi begitu sadar, saya justru malah memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Saya bilang begini waktu itu, wah, Tuhan itu nggak ada. Karena waktu saya lapar, Tuhan nggak bisa bikin saya kenyang. Wah, betul ya Pak ya? Masalah saya begitu banyak, tapi nggak ada satupun masalah yang bisa selesai.
Jadi mulai saat itu saya menganggap Tuhan itu nggak ada. Yang ada itu semua harus pakai kekuatan saya sendiri, dan hanya uang yang bisa menyelesaikan segalanya. Akhirnya saya mulai tidak percaya Tuhan, tidak beribadah kemana-mana, dan tanpa sadar saya menjadi seorang ateis itu 7 tahun. Dalam 7 tahun itu kehidupan saya juga tanpa saya sadari ternyata berubah drastis, ya. Semua jenis kejahatan sudah pernah saya lakukan, segala jenis kenajisan juga sudah saya lakukan, hidup di dunia malam, hidup dalam kekerasan dan lain-lain. Sampai pada satu titik saya masuk penjara. Tapi saya sangat bersyukur sekali karena saya justru ketemu Tuhan itu di penjara, bukan di gereja. Lucu ya. Saya ketemu Tuhan itu justru di penjara. Ceritanya begini. Kondisi waktu itu saya masih ateis. Setelah 2 minggu saya ditahan, saya marah-marah karena nggak ada manusia yang bisa saya marahin. Saya jadi marahnya, kesalnya juga sama Tuhan. Padahal waktu itu saya ateis loh, tidak percaya Tuhan gitu ya. Tapi karena saking kesalnya, saking marahnya, saya jadi nyalahinnya juga ke Tuhan. Kenapa saya ada di sini? Saya nggak punya salah. Kenapa saya ada di sini? Akhirnya dia datang ke saya. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke saya. Dia bawa saya flashback ke belakang. Dia bawa saya ingat semua kejadian-kejadian masa lalu dari kecil sampai ke hari H. Waktu saya masuk penjara itu saya umur 39 tahun. 39 tahun punya kehidupan, semua Tuhan bukain itu kesalahan saya. Setiap Tuhan ingatkan satu kejadian, Tuhan tunjukkan, ini salahmu di sini, ini salahmu di situ, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, salah, semuanya salah, nggak ada yang benar satupun. Sampai kalau di agama saya sebelumnya itu hukum tertinggi kami adalah perbuatan baik. Waktu saya berbuat baik, Tuhan bilang kamu salah. Saya dibikin sangat bingung, sampai saking kebingungannya saya juga sampai cukup stres ya. Karena coba di sini saya tanya, ada nggak yang pernah merasa bersalah? Bisa angkat tangan mungkin? Semua ya, oke. Apa rasanya kalau punya rasa bersalah? Rasanya kayak mangkel ya, ada mangkel, ada ganjel di hati terus mangkel gitu ya, ada. Iya, bayangin itu baru satu kesalahan, ini ribuan kesalahan, bayangin apa rasanya? Karena begitu Tuhan bilang kamu salah, itu guilty feeling, perasaan bersalah itu langsung turun. Gak bisa saya membenarkan diri. Tapi memang saya banyak sekali bertanya kepada Tuhan, saya mana tahu kalau itu salah. Karena kebanyakan kesalahannya itu berasal dari kebudayaan. Saya mana tahu kalau itu salah. Ini kan orang tua saya yang ajarin saya, nenek moyang, kakek nenek saya yang ajarin saya. Saya tahu dari mana kalau itu salah. Tapi tetap begitu Tuhan bilang kamu salah, kita gak bisa ngelak. Tetap perasaan bersalah itu turun. Saya rasakan dengan sakit, dengan apa ya, aduh gitu ya. 3 hari 3 malam, pagi, siang, malam. Bukan kondisi tidur doang, kondisi melek aja saya di dalam otak nih kayak melihat film masa lalu saya itu. Satu demi satu Tuhan bukain, ada ribuan kesalahan. Yang lebih ngerinya gini, kalau saya merokok, saya pakai narkoba, saya pakai perempuan, saya tahu saya salah. Waktu Tuhan bilang kamu salah, iya saya tahu saya salah. Tapi yang lebih menakutkan bagi saya adalah kesalahan yang saya tidak tahu. Nah jadi kita ini ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Dosa juga sama. Ada dosa yang disadari, ada dosa yang tidak disadari.
Stres juga sama. Ada stres yang disadari, ada stres di bawah alam sadar yang tidak disadari. Ya. Nah, jadi saya sangat stres waktu itu ya. Karena begitu banyak kesalahan saya sampai saya merasa benar-benar yakin 1000% saya pasti masuk neraka. Malam ketiga saya udah gak kuat. Saya ngadep ke tembok, saya berlutut, saya angkat tangan. Tuhan, sudah cukup. Gak usah bukakan lagi. Saya tahu saya salah. Di sana saya seakan-akan disadarkan bahwa saya masuk penjara itu bukan cuma karena kasus, tapi ada maksud lain yang harus saya selesaikan di dalam sini. Akhirnya saya bukan fokus ke masalah. Memang masalah itu memang sangat berat sekali ya. Karena masuk penjara itu kehilangan yang namanya keluarga, saudara, teman, semua hilang. Usaha, nama baik, semua hancur. Berat sekali ya. Tapi karena neraka rasanya jauh lebih penting gitu ya, jadi akhirnya saya fokusnya ke Tuhan. Puji Tuhannya seperti itu yang terjadi. Nah, waktu itu setelah saya berlutut minta ampun, untuk pertama kalinya Tuhan memberikan kepada saya ayat firman. Dia suruh saya, kamu buka Matius 5 ayat 25 sampai 26. Tapi saya kan gak punya Alkitab. Kebetulan di beda 2 bantal dari saya itu ada orang Katolik. Saya pinjem Alkitabnya, sampai sekarang ada di kamar saya itu. Saya cari Matius 5 ayat 25 sampai 26. Dulu saya memang sekolahnya di Kristen, tapi saya terdaftar agama Buddha, jadi saya juga nggak pernah baca Alkitab. Cuman saya tahu Matius itu ada di Alkitab. Saya nggak tahu Matius itu di mana, jadi saya buka dulu daftar isi. Oh, Matius itu perjanjian baru. Perjanjian baru di mana saya juga nggak tahu. Jadi akhirnya nyari-nyari dulu. Nyari-nyari ketemu di tengah toh. Nah, kemudian inilah ayatnya. Matius 5 ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku buat saya karena posisi saya sudah di dalam penjara. Betul? Ayat ini untuk orang di luar. Segeralah berdamai, kalau kamu punya masalah di luar, lu damai segera supaya lu gak masuk penjara. Ayat ini sebenarnya udah gak berlaku buat saya. Tapi ayat ini membuat saya jadi percaya kalau suara di dalam kepala saya ini yang nyuruh saya buka ayat Matius 5 ayat 25 yang menyatakan bahwa saya di dalam penjara, ini udah pasti suara Tuhan. Ayat ini membuat saya jadi percaya kalau Tuhan itu ada. Yang tadinya saya ateis, yang tadinya saya gak percaya Tuhan ada, tapi ada suara suruh saya buka ayat ini bicara tentang penjara. Saya jadi percaya kalau suara ini dari Tuhan. Tapi yang bikin saya takut bukan ayat 25 ini. Yang bikin saya takut ayat 26-nya. Ayat 26-nya berkata begini. Aku berkata kepadamu, aku di sini, huruf besar, artinya siapa yang ngomong? Tuhan yang ngomong, bukan manusia. Kalau manusia yang ngomong, saya nggak takut sama manusia manapun waktu itu. Ini Tuhan yang ngomong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, maksudnya dari penjara, sebelum kau bayar hutangmu sampai lunas. Tambah bingung. Saya bilang, saya punya hutang apa? Saya nggak punya hutang. Justru di luar sana banyak sekali orang yang punya hutang ke saya nggak bisa bayar sampai sekarang. Saya nggak punya hutang apa? Lalu suara itu bilang, hutangmu adalah karena engkau tidak mau mengenalku sebagai penciptamu. Saya ulangi, hutangmu adalah karena engkau tidak mau mengenalku sebagai penciptamu. Tambah dibikin bingung. Contoh sekarang, Bapak Ibu semua masih ingat nama saya siapa? Chandra.
Bapak Ibu kenal saya atau tahu saya? Tahu, belum kenal kan? Ada perbedaan yang sangat jauh antara tahu dengan kenal. Kalau kenal berarti Bapak harus tahu juga sifat saya, karakter saya, pola pikir saya, pola hati saya, sampai pola tindak saya, sampai respon saya, sampai reaksi saya. Itu baru yang namanya kenal. Betul ya? Nah, utang saya atau utang kita semua adalah tidak mau mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Saya tambah bingung. Gimana cara kenalin Tuhan? Saya tahu ada Tuhan yang namanya Yesus 2000 tahun yang lalu sudah meninggal. Saya juga tahu ada Buddha, Kuan Kong, Kuan Yin, Tuti Kong, itu semua Tuhan saya. Tuhan yang mana yang harus dikenal? Bingung kan? Baru akhirnya dia tunjukkan dirinya lewat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Woi, ini hafal semua nih. Luar biasa. Coba beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Woi, kalian nih luar biasa semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini bicara penciptaan. Karena pada mulanya dalam satu Alkitab cuma ada 2 tempat. Yohanes 1 ayat 1 sama Kejadian 1 ayat 1. Dan itu punya arti yang sama dan itu relate ayat Yohanes 1 dengan Kejadian 1. Ini bicara ke penciptaan. Kan hutang kita tidak mau kenal Tuhan yang menciptakan kita, betul? Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, maksudnya Allah Bapa. Dan firman adalah Allah. Lalu saya disuruh ngaclok, baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan dia adalah anak tunggal Allah. Siapa firman yang dimaksud? Yesus. Semua tahu Yesus, betul? Firman jadi manusia adalah Yesus. Saya juga waktu itu saya pernah dengar cerita ini. Firman jadi manusia cuma satu-satunya di sepanjang sejarah manusia, yaitu Yesus. Terus suara itu bilang begini, kalau kamu sudah tahu firman itu adalah Yesus, coba baca lagi ayat 1. Pada mulanya adalah Yesus. Firman adalah Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus adalah Allah. Di sana dia buktikan dirinya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya begitu terkagum-kagum. Dan saya bilang, oke, mulai saat ini saya akui Engkau sebagai Tuhanku. Saya terima Yesus sebagai Tuhanku. Tapi ajarin saya yang lain seperti gini, supaya saya tahu hidup yang benar itu gimana. Karena 39 tahun saya punya kehidupan, semuanya salah, gak ada yang benar satupun. Satupun gak ada yang benar. Ajarin saya hidup yang benar gimana. Barulah di sana saya mulai diajarin dari Matius sampai Wahyu, baru dari Kejadian sampai Maliaki. Tapi hari ini saya akan menekankan satu tema, yaitu pengenalan akan Tuhan. Karena tadi dia bilang penekanannya hutang kita adalah apa? Tidak mau kenal Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kita akan bahas bagaimana mengenal Tuhan. Di Matius 7 ayat 23 ya, dikatakan kalau kita baca dari ayat sebelumnya, Matius 7 nah, saya akan bacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, banyak melayani demi nama Tuhan juga, kita ngakunya banyak melayani Tuhan juga, tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal kita melayani.
Tapi kalau kita melayani tidak dengan dasar yang benar, maka di mata Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Ngeri ya. Jadi coba, pengenalan akan Tuhan itu penting atau enggak? Pentingnya penting doang atau penting sekali? Penting sekali. Luar biasa pentingnya. Rasanya seluruh tujuan hidup kita itu hanya untuk mengenali Tuhan kita. Jadi kita tahu nih, nanti waktu kita semua dipanggil ya sama Tuhan dan kita mengalami yang namanya persidangan, pertanyaan Tuhan tuh cuma satu. Apakah kamu mengenalku? Apakah kamu mengenal? Nah, saya pengen kita semua hafalin ya. Kita percaya Yesus itu Tuhan, ada amin? Yesus itu sama dengan Tuhan, amin? Sama dengan firman, firman kan Yesus tadi ya. Jadi Yesus sama dengan Tuhan, sama dengan firman, sama dengan kebenaran, dan sama dengan kasih. Yesus itu firman, Yesus itu kebenaran, Yesus itu kasih. Ada amin? Bisa dihafalin? Yesus sama dengan Tuhan, sama dengan firman, sama dengan kebenaran, sama dengan kasih. Kasih yang dimaksud adalah agape. Ya. Jadi kita mau mengenal Tuhan, artinya kita harus mengenal firman-Nya, kita harus mengenal kebenarannya, dan kita juga harus mengenal kasih-Nya. Sampai di sini bisa terima? Amin? Oke, saya lanjut. Penting sekali pengenalan akan Tuhan. Karena percuma kita kalau melakukan segala jenis pelayanan, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Dan bicara tentang penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, itu pertama kali penciptaan untuk manusia, betul? Di hari ke-6. Di sana ada terkandung sebuah rahasia ilahi. Saya akan bukakan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita di sini siapa? Tuhan yang mana? Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Apa buktinya? Apa buktinya kalau kita ini adalah Allah Tritunggal? Buktinya ada di ayat 1 sampai ayat 3. Di ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudranya, dan roh Allah melayang-layang. Berarti udah ada dua, Allah Bapa, Allah Roh, Roh Allah. Yang ketiga, berfirmanlah Allah. Berarti firman itu adalah Yesus atau disebut Putra Allah, Anak. Ini buktinya bahwa kita yang dimaksud adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya balik lagi ke ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini kayaknya Tuhan bikin planning ya, bikin rencana gitu ya. Yuk kita ciptain manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini baru planning. Penciptaan itu terjadi di ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Waktu planning Allah bilang marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Tapi waktu penciptaan terjadi, diciptakanlah mereka menurut gambarnya. Lah rupanya mana? Kok hilang? Padahal waktu planning kan kita bikin ciptain berdasarkan gambar dan rupa. Tapi waktu penciptaan ternyata cuma gambarnya tok. Tapi iki. Nah, puji Tuhan, saya sempat belajar bahasa Ibrani, bahasa aslinya dan bahasa Yunani. Di bahasa Ibrani, bahasa aslinya, gambar itu adalah selem. Yang artinya kalau bahasa zaman now itu adalah copy paste. Jadi artinya manusia yang pertama diciptakan itu copy pastenya Tuhan, benar-benar plek. Nah sekarang saya tanya,
Allah itu bentuknya apa? Roh, betul sekali. Di Yohanes 8 dikatakan kalau Allah itu adalah roh. Jadi manusia pertama yang diciptakan di ayat 27 ini adalah manusia roh. Manusia daging itu baru diciptakan di Kejadian 2 ayat 7. Di Kejadian 1 ayat 27 ini, manusia yang pertama diciptakan adalah manusia roh, sama seperti Allah. Di dalam manusia roh ada apa aja? Ada 3 hal. Ada pola pikir, pola rasa, dan pola tindak yang disebut free will. Ini kuasa yang paling besar yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi ada 3 hal dalam manusia roh. Pola pikir, pola rasa, dan pola tindak yang disebut free will. Oke? Nah, apa itu rupa? Rupa itu adalah demut. Artinya kalau bahasa sekarang itu artinya kedewasaan rohani. Dan ternyata dari ayat ini terbukalah sebuah rahasia. Ternyata Tuhan telah menetapkan hanya satu tujuan hidup buat manusia dari Adam dan Hawa sampai nanti kiamat, termasuk kita. Tuhan pengen kita berubah menjadi dewasa rohani serupa dengan Dia. Itu tujuan yang Tuhan kasih buat kita. Nah, sekarang tinggal coba periksa masing-masing. Tujuan hidup saya apa? Sudah sesuai nggak dengan tujuan yang Tuhan kasih? Kalau sudah sesuai, artinya kita on the track. Kita sudah ada di jalannya Tuhan, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran itu. Tapi kalau kita punya tujuan lain, nah maka kita harus sadari ternyata kita sedikit menyimpang dari jalan kebenaran itu. Jadi mau apapun yang Tuhan izinkan, baik kita bekerja, baik kita pelayanan, baik kita ibu rumah tangga, itu semua pelayanan ya. Itu semua cuman media yang Tuhan izinkan untuk tujuannya itu tujuan Tuhan, yaitu untuk kita berubah menuju serupaan dengan Dia. Kita berubah menjadi dewasa rohani, bukan dewasa daging. Daging ini kita tiap hari nggak bisa lawan ya. Tiap hari kita tambah tua, betul? Tapi kedewasaan rohani itu pilihan. Karena hidup ini kan cuma pilihan. Kita harus memilih kita mau dewasa rohani atau enggak. Itu pilihan. Karena banyak sekali teman-teman saya yang sudah seumur sama saya 50 tahun tapi sifat masih kayak anak kecil, banyak. Apalagi kalau yang pakai narkoba, pakai obat depresi, itu efeknya sifat-sifatnya akan menjadi seperti anak kecil. Ya, jadi kedewasaan itu adalah pilihan. Pilihan ketika kita mau memilih kebenaran. Kita mau bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, untuk mau menjadi serupa dengan Tuhan, maka harus ada pengenalan akan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, gak mungkin kita bisa menjadi serupanya dengan Tuhan. Makanya pengenalan akan Tuhan itu sangat penting, teramat penting. Di Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ngeri ya, serem ya. Kalau kita nggak tiap hari fokus mengenal Tuhan, itu serem banget. Di Amsal 2 ayat 1-5 juga berbicara hal yang sama. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu pada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejar kebenaran seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian akan
tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi mau kenal Allah itu harus syaratnya seperti ini. Kita harus punya hati seperti kita mau cari harta terpendam. Harus punya rasa lapar dan haus yang mendalam. Harus hidup ini berpusat hanya pada Kristus. Segala-segalanya Kristus, segala-segalanya Kristus. Belajar tiap hari mencerminkan Tuhan. Oke, saya ada masalah. Setiap ada masalah pasti ada beberapa pilihan untuk menjadi solusi. Selalu pilihan itu ada 3. Ada pilihan yang benar, ada pilihan yang baik, dan ada pilihan yang jahat. Dari mana 3 pilihan ini? Dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia hanya memakai jubah kebenaran. Artinya dia hanya tahu apa yang benar. Sehingga pilihan hidup mereka harus memilih mana yang paling benar dari antara 2 pilihan yang benar. Itu gak mudah, susah banget. Saya pernah ngalamin, ada 2 pilihan yang benar, mana yang harus saya pilih? Alkitab mengajarkan kita harus memilih mana yang lebih memuliakan Tuhan. Kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, bukan yang buruk. Gak ada yang buruk. Di dalam Tuhan tuh gak ada yang buruk. Kematian aja keuntungan, gak ada yang buruk di mata Tuhan. Baik dan jahat. Jadi otomatis sampai sekarang pilihan kita itu ada 3. Yang benar, yang baik, dan yang jahat. Pilihlah yang benar. Yang benar sudah pasti baik di mata Tuhan. Kalau kita pilih yang baik, belum tentu benar di mata Tuhan. Apalagi pilih yang jahat, itu ada tabur tuainya. Tabur tuai itu pasti kita alami sendiri. Ya, beda dengan karma. Kalau karma itu bisa turun temurun. Kalau kita nggak percaya itu. Yang kita percayai dengan iman kita adalah tabur tuai. Kita menabur hari ini dalam hidup ini, kita juga menuai dalam hidup ini. Ada amin? Oke. Jadi untuk pengenalan akan Allah, kita harus punya niat, semangat yang kuat, rasa lapar dan haus, seperti kita mau nyari harta terpendam. Kita nyari Tuhan tuh harus seperti itu. Ibadah harus penuh dengan semangat karena mau cari kebenaran firman Tuhan. Bukan karena pengen meminta atau menerima berkatnya, bukan. Ibadah itu kita memberi, ya, bukan menerima, bukan meminta. Kita memang menerima tuntunan Tuhan, tapi bukan meminta. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengenali Tuhan Allah kita? Caranya ada 3 yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, melalui perjumpaan pribadi dengannya, seperti yang terjadi pada saya. Ketika saya sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan, dan saya percaya di sini semua sudah percaya, amin. Maka janji Yesus adalah Dia akan mengirimkan Roh-Nya, yaitu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diam di dalam kita, bukan di luar. Dia diam di dalam kita. Melalui Roh Kudus itulah kita akan bisa mengenal Tuhan lebih dalam tiap hari. Bukan satu kali peristiwa, tapi tiap hari. Roh Kudus itu harus tiap hari hidup di dalam hati kita. Dia berbicara di dalam hati kita. Dia menuntun dan membimbing hidup kita. Yang pertama, melalui apa tadi? Perjumpaan pribadi dengannya. Yang kedua, udah pasti lewat firman-Nya. Karena firman sama dengan Yesus, sama dengan Tuhan, sama dengan kebenaran, sama dengan kasih, betul? Jadi mau kenal Tuhan, harus kenal firman-Nya, harus kenal kebenarannya, harus kenal kasih-Nya. Yang terakhir, ketiga, adalah melalui ciptaannya. Karena setiap kali Tuhan mencipta, di sana ada DNA-nya Tuhan. Jadi perhatikan alam semesta, perhatikan semua tanaman-tanaman, binatang-binatang yang Tuhan ciptain, termasuk diri kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, di dalam diri kita tuh ada DNA-nya Tuhan. Jadi ketika kita mengenali diri kita dengan sungguh-sungguh,
dengan benar, kita akan mengenali Tuhan dengan benar. Caranya sama. Begitupun ketika kita mengenali sesama kita. Di sana juga ada DNA-nya Tuhan. Cara pengenalan ini sama. Mau kenal Tuhan, kenali diri kita dan sesama. Cara pengenalannya sama. Nah, pada hari ini ada tools, ada metode yang membantu kita untuk mengenali diri dan sesama, yaitu lewat foto karakter. Nah, tadi kita semua udah dites ya, semua udah tahu warnanya masing-masing ya. Nah, nanti sebentar istri saya yang akan menjelaskan dengan detail apa itu foto karakter. Oke, sebelumnya saya undang istri saya. Nah, mungkin untuk biar ingat, saya akan bacakan lagi hasil dari tes yang tadi. Bapak Daniel Agung warnanya ungu hijau, dihafalkan aja ya, ungu hijau. Dan ini ternyata banyak ungu hijau loh. Bapak Topo itu kuning hijau. Artinya kalau kuning hijau berarti yang dominan itu yang kuning, baru yang hijau. Ya, yang dominan itu yang warna pertama ya. Kayak Bapak Daniel tadi ungu hijau, berarti yang dominannya adalah ungu. Gitu ya. Kemudian Bapak Joko hijau ungu. Ibu Tiras kuning hijau. Mbak Kesya hijau ungu. Kesya ini ya. Nah, ya. Mbak Elsa juga ungu hijau, kebalikannya. Ibu Dwi sama tuh, hijau ungu. Bapak Heru ungu hijau. Bapak Indra hijau ungu. Ibu Ani yang itu kuning hijau. Ibu Endang ungu kuning. Ibu Winarsih kuning merah. Ibu Penina hijau ungu. Ibu Endarwati kuning merah. Ibu Endang Riani hijau ungu. Ibu Rida ya, betul? Rida, angkat tangan yang namanya Ibu ya, Ibu Rida itu ungu kuning. Noel hijau ungu. Mas Saul ungu kuning. Bapak Heri Sutrisno kuning hijau. Ibu Jenny ungu hijau. Brother Cahil ungu merah. Dan yang terakhir itu Pak Samuel kemarin apa? Kuning hijau. Kuning hijau. Pak Samuel itu kuning hijau. Oke? Nah, dihafalin semua ya warnanya ya. Nanti istri saya yang akan menjelaskan apa itu foto karakter. Saya persilahkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom semuanya. Ya. Wah, luar biasa ya. Tadi udah dijelaskan tentang pengenalan akan Tuhan ya. Saya Cindy. Saya Cindy tadi udah dikenalin dan saya bersyukur untuk kesempatan di tempat ini bisa sharing ya. Saya diberkati lewat foto karakter ini dan saya juga rindu kita semua di sini kita juga boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan lewat foto karakter ini ya. Seperti tadi Coach Chandra sudah membagikan ya tentang pengenalan akan Tuhan ya. Tadi dijelaskan bagaimana kita ini diciptakan segambar dan serupa. Tapi loh kok pas di ayat keberapanya hanya segambar aja ya, betul ya tadi ya. Nah, serupanya bagaimana? Ternyata manusia dengan segambar, serupa itu bicara tentang pola tindak, tentang pola pikir, pola hati dan pola tindak, betul ya? Seperti itu. Nah,
Tapi saudara tahu bahwa ternyata ya di dalam kehidupan kita, di dalam penciptaan, setelah penciptaan ternyata manusia jatuh ke dalam dosa ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, terus firman Tuhan bilang sehingga telah hilang kemuliaan Allah. Betul ya? Telah hilang kemuliaan Allah. Nah itu jadi makin complicated lagi nih manusia ya. Manusia bagaimana yang tadinya penuh dengan kemuliaan terus jadinya hilang kemuliaan. Nah itu semakin ngaco lagi nih manusia kita nih ya. Kita semakin melihat diri kita makin bingung, makin kacau karena adanya dosa ya. Nah sekarang sementara karena dosa ini untuk kita semakin mengenal Allah itu ya susah ya, betul ya. Kita nih dihantui, aduh bahasanya dihantui ya, dengan segala dunia ini, pencobaan, nafsu dunia, betul ya, tantangan, masalah segala macam. Makanya tadi seperti yang Coach Chandra bilang bahwa pengenalan akan Tuhan itu seperti kita nyari harta, betul ya, harus ada usahanya. Dan ternyata salah satunya adalah lewat ciptaannya, betul nggak? Lewat sesama juga. Nah ini juga menjadi masalah ternyata ya. Bahkan kadang kita sendiri aja suka nggak bisa mengenali diri kita sendiri, betul? Kita bingung sama diri kita sendiri. Kita nih maunya apa toh, gitu ya? Kita ini apa? Kita ini siapa? Kita ini bagaimana? Itu kadang-kadang kita bingung dengan semuanya itu, dengan keadaan yang kita alami. Tapi good newsnya bahwa saat ini di zaman yang sekarang ini kita ini ada tools ya, ada alat bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Kalau dulu ini untuk kita harus tahu kita ini kepribadiannya seperti apa, harus bayar ya. Nah ini kita dapat link yang gratis. Memang ada yang berbayar ya, lebih lengkap. Cuman saya diberkati dengan link ini ya. Pemimpin saya juga di Bandung juga kita ada namanya Kak Joyce, dia certified ya, dia sih udah sertifikasi ya untuk melakukan hal ini. Tapi ini saya mau bagikan supaya paling tidak kita ngerti ya, kita ngerti siapa diri kita, supaya kita bisa semakin membuat diri kita mau makin kenal Tuhan nih ya, makin membuat diri kita semakin serupa, karena tujuannya kita mau serupa toh, ya enggak? Nah ini caranya adalah lewat yang tadi ya. Tadi ada 10 pertanyaan, betul? Ada 10 pertanyaan. Kita ini orangnya seperti apa? Orangnya lebih suka berani menghadapi konflik, menghindari konflik atau berani menghadapi tantangan gitu ya, pertanyaannya seperti itu ya. Nah, lebih suka tinggal di dalam rumah atau lebih suka melakukan kegiatan di luar rumah? Mungkin di sini ada yang udah semua tadi ikutan tes belum ya? Ada yang belum ya? Ada yang belum? Ada. Kalau yang belum boleh angkat tangannya. Udah semua? Udah semua tadi ikutan tes? Oke, ya. Tadi ada pertanyaan itu ternyata dari hasilnya akhirnya kita dikelompokkan, betul ya? Makanya tadi hasilnya inget-inget ya, ada yang kuning hijau, ada yang ungu hijau, hijau ungu gitu ya, hijau kuning. Nah itu dikelompokkan. Nah dikelompokkannya itu supaya apa? Karena di dalam diri kita, dalam setiap kita ini manusia tuh dikelompokkan ya. Ada yang aktif ya, ada yang pasif. Aktif tuh makanya tadi lebih seneng di luar gitu ya, lebih seneng kegiatan di luar. Atau ada juga yang enggak, saya lebih suka di dalam rumah kayak gitu ya. Nah, berbeda-beda. Nah, di sini kita lihat nih bagaimana ternyata dari warna-warna hasil itu dikelompokkan, ada yang aktif, ada yang pasif ya. Kayak aktif itu apa sih? Aktif itu yang warnanya merah sama kuning ya. Nah coba yang kuning boleh angkat tangannya, yang ada merahnya. Tadi ada yang merah enggak? Ada merah? Ada ya, satu di luar ya, satu merah. Yang kuning angkat tangannya. Nah
merah sama kuning itu termasuk yang golongan aktif ya. Jadi kalau yang foto karakternya warnanya kuning duluan atau merah duluan, artinya itu yang paling dominan. Jadi saudara adalah orang yang aktif ya. Kalau yang hijau, yang hijau pertama, hijau ada hijau ya, hijau. Nah, hijau ya. Hijau itu dibilangnya pasif ya, dibilangnya pasif ya, dibilangnya pasif. Ungu mana ungu? Ungu banyak ya, hijau sama ungu banyak ya. Nah, itu juga termasuk golongan yang pasif ya. Nah, di sini tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang kurang. Karena semuanya itu punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya juga masing-masing ya. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nah, kita belajar foto karakter, semua kita satu hal yang pasti dasarnya yang harus kita percayai, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Apapun warnanya saudara, warna karakter saudara, kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan, kamu adalah garam. Betul? Garam dan terang dunia. Firman Tuhan, kamu adalah anak-anak Tuhan. Siapapun yang terima Tuhan Yesus, dia menjadi anak-anaknya Tuhan. Ya, yang dulu dalam kegelapan, sekarang masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Makanya dibilang kamu adalah garam dan terang dunia. Dan artinya kita ini berharga nggak? Kita ini penting nggak? Coba ngomong ke kiri kanan saudara, kamu ini penting loh. Kamu itu berharga loh. Ya, oke ya. Satu fakta tentang garam nih ya dibahas ya. Bahwa garam itu berharga karena pada masa itu sering dipakai sebagai alat bayar. Ya, tentara Romawi pada masa itu sering dibayar dengan garam. Setiap kita berharga di mata Tuhan, amin. Ya, dan salah satu fakta tentang garam, dia itu mengawetkan. Jadi ada pengaruh, betul? Ya, jadi kalau kita tadi dibilang kita adalah garam dan terang dunia, kita ini berpengaruh, betul? Ya, coba bilang lagi, ayo bilang dengan semangat, kamu itu berpengaruh. Kayak bapak ini tuh langsung ditepok sebelah kanannya, ceplok gitu ya. Kamu ini berpengaruh ya, karena dia mengawetkan, garam itu mengawetkan. Jadi kita ini berpengaruh, kita sebagai warga kerajaan, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini berpengaruh dimanapun kita berada, betul? Ya, mau di keluarga, mau di tempat kerja, dimanapun, di pelayanan, kita ini berpengaruh ya. Dan garam itu memberikan rasa, betul? Ya, jadi kita ini harus dapat mengubahkan rasa ya. Kalau kita bikin sup ya, nggak ada rasanya, pasti gitu kan? Ya, nggak ada rasanya, asin juga enggak. Berarti tambahin garam biar ada rasanya, betul ya? Nah, ternyata kita juga berfungsi seperti itu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita mengubahkan rasa di sekeliling kita yang tidak enak menjadi enak. Keren gak? Keren ya? Ya, bahwa kenyataan kita itu keren banget ya, dimanapun kita berada. Cuman ternyata ini pun jadi masalah kalau kita nggak mengerti siapa kita. Ya, kita tidak mengenali diri kita sendiri, betul? Ya, kalau kita nggak tahu kita diri ini kita garam, kita bisa mengubahkan rasa yang nggak enak, ya kita bodoh amat, betul nggak? Ya, kita nggak peduli, kita mau bikin apa, kelakuan kita kayak apa, sikap kita kayak apa, cara bicara kita kayak apa, bodoh amat, karena kita nggak ngerti siapa kita. Tapi ternyata kita adalah anak Tuhan, betul? Kalau anak Tuhan, kita tahu jati diri kita harus bersikap sepertinya
anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Nah, makanya penting sekali kita mengenal diri kita, ya. Tadi dibilangnya tujuan dari foto karakter ini, kita secara diri kita mengenali personality kita, kepribadian kita, ya. Karakter kita, temperamen kita apa? Kan suka dibilang ya, dia nih temperamennya pemarah. Oh, gak enak ya dengernya ya. Wah, dia ini temperamennya ini kasar. Wow. Ya, jadi temperamen itu lebih perilaku yang diekspresikan pada situasi yang normal, yang membawa dan mengandung pembawa sifatnya, ya, gen pembawa sifat, ya, bisa berubah secara temporari saja. Tapi kalau karakter adalah perilaku yang diekspresikan pada situasi tertekan nih. Karakter ini bisa kelihatan ketika orang di dalam situasi tertentu itu karakternya akan terlihat, ya, tertekan, dia beresponnya munculnya itu bisa benar, bisa salah ternyata. Jadi di dalam situasi tertekan, karakter itu bisa beresponnya bisa benar, bisa salah, ya. Bisa diubah dan ditingkatkan. Jadi kalau misalnya itu karakternya kurang baik, itu bisa diubah, ya. Nah, karakter ini kita bisa tingkatkan juga untuk lebih baik lagi, betul? Nah, secara personality adalah perilaku yang diekspresikan ketika berada di depan orang lain, nih personality, ya. Nah, kalau personality bisa bersifat topeng atau apa adanya, ya. Jadi kalau misalnya bicara personality itu bisa, ini orangnya kita baru ngelihat dari luar aja, dari pertama ketemu itu bisa jadi topeng atau enggak. Nah, manfaat untuk kita bisa mengetahui siapa diri kita ini bisa mengenali diri kita, mengenali titik kritis kita, mengenali kelebihan kita, dan mengenali juga kekurangan kita, ya. Penting nggak untuk kita mengenali kekurangan kita? Penting, ya. Seperti tadi kesaksian Coach Chandra, ya, dia itu nggak tahu kalau banyak ternyata hal-hal yang tidak benar di hidup dia, betul nggak? Dulu dia pikir dia keren mungkin, ya, kok ya, mungkin dia pikir I'm cool gitu, ya, saya ini keren banget loh gitu, ya. Sementara dia nggak tahu ketika dibukain sama Tuhan ternyata no nggak ada keren-kerennya, ya. Karena kamu tidak mengenal aku, kata Tuhan, ya. Kalau kamu mengenal aku, kamu keren. Dan kita semua di sini kita keren karena kita mau mengenal Tuhan. Amin. Amin. Nah, ayo kita lanjut lagi, ya. Nah, di foto karakter ini, ya, misalnya tadi kuning nih, ya. Kita bahas dulu yang aktif, ya. Kita bahas dulu yang aktif. Kecenderungan orang kuning yang punya ini kuning, foto karakter kuning, dia itu cepat membangun hubungan, benar nggak? Ya, cepat membangun hubungan. Dia orangnya antusias, ya, orangnya hangat, ya, orangnya hangat. Orang kuning tuh gitu, gampang bergaul, ya. Dia itu motivator, jadi dia bisa kasih motivasi ke teman-temannya, gitu, ya. Nah, dia ini terbuka. Biasanya orang kuning nih udah bukan biasanya, emang udah pasti. Orang kuning ini ekspresif, kelihatan. Jadi kelihatan banget kalau dia lagi seneng, ya. Tapi kelihatan juga kalau dia lagi kesel. Kelihatan juga kalau dia lagi marah, gitu, ya. Nah, itu orang kuning, ya. Nah, dia ini periang, lincah, ya, mudah beradaptasi, gitu, ya. Terus berbelas kasihan, jadi gampang berbelas kasihan, gampang kepengaruh juga, gitu, ya, hatinya, gitu, ya, gampang kasihanan, gitu, ya. Terus dia humoris, ya, dia humoris, fleksibel, dia berkomunikatif, ya, menyenangkan, murah hati. Wah, nah itu orang kuning, ya. Tapi titik kritis orang kuning, dia emosian. Betul apa betul? Betul apa benar? Oh, ada yang mengacungkan jempol di belakang. Betul.
Itu saya. Saya orang kuning soalnya, saya juga kuning. Nah, dia emosian, tidak teliti. Tidak teliti. Nah, pada ketawa nih pasti kuning nih. Ini Pak Sam kuning ini. Ya, kuning ya. Terus haus pujian. Egois. Ya. Banyak bicara. Terus tidak terstruktur gitu. Ruwet gitu ya, rudet gitu, yang apa aja diinin hajar. Ya. Terus takut ditolak. Ceroboh. Ya, terburu-buru, banyak banget aktivitasnya. Ya, ketawa. Kemauannya lemah, ya, sulit menyimpan rahasia, mudah dipengaruhi kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan, suka memotong pembicaraan. Nah, itu saya juga sering ditegur. Jadi kalau misalnya lagi ada kelompok gitu, kita ada kelompok kecil, saya suka orang lagi ngomong saya potong, sampai akhirnya mau kamu yang ngomong atau saya yang ngomong gitu ya. Terus boros, nah orang kuning nih boros ya, ada yang mengangguk, ada yang tersenyum lebar ya. Reaktif, reaktif jadi langsung bereaksi ya. Terus gampangan ya. Nah itu titik kritisnya kuning ya. Nah di sini kalau kita mau di dalam kita mau pengenalan akan Tuhan ya, kita mau seperti itu, serupa seperti Kristus. Nah ini yang kita harus menjadi PR. Ternyata kita masih ada PR guys ya, pekerjaan rumah ya, pekerjaan rumah masing-masing kita ya, untuk kita bisa memperbaiki diri kita, betul ya. Nah itu kecenderungan kuning ya. Paham ya? Nah, kita bahas lagi. Nah, tips berkomunikasi orang kuning nih, ya. Tips berkomunikasi orang kuning. Orang kuning itu boleh mendengar dengan baik, ya. Nah, terus, untuk orang kuning, jangan kalau orang kuning itu kalau berkomunikasi itu harus untuk berkomunikasi itu dia menerima apa adanya, ya enggak, ya, menerima apa adanya, terus mengerti perasaannya, harus dimengerti perasaannya. Terus orang kuning tuh apa yang dikerjain didukung gitu loh, ya, didukung. Nah orang kuning tuh dibiarkan untuk dia bercerita. Kan dia tahu nih kan yang lain nih, oh dia nih orang kuning. Orang kuning seneng cerita. Nah orang kuning itu salah satunya juga senang diperhatikan, senang menjadi pusat perhatian. Tapi kalau secara talenta kebanyakan orang kuning itu emang kayak pemusik gitu, motivator ya. Jadi kebanyakan memang di depan karena dia aktif, betul ya, gitu. Nah, jadi lewat kekurangan kuning, kelebihan kuning yang merah, hijau, ungu, ya, kepribadian merah, hijau, ungu, ketemu orang kuning, kebanyakan sakit kepala, ya. Apalagi yang pasif, betul ya. Duh, ini orang cerewet banget gitu kan, ya. Ini orang banyak ngomong banget. Nah, kebayang nggak kalau kita tidak mengerti, kepribadian yang lain, tidak mengerti juga orang lain, maka adanya konflik, akan ada konflik. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran tentang foto karakter ini, selain kita mengenal diri kita sendiri, kita juga mau mengenal orang lain. Supaya apa? Akhirnya kita menjadi jemaat yang bisa saling, ya, saling apa? Saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik, betul nggak? Ya, saling menegur di dalam kasih, saling membangun. Nah, itu gunanya manfaat dasar dari
mengerti foto karakter tujuannya adalah mengerti diri kita dan juga mengerti orang lain, mengerti ciptaannya Tuhan yang lain ya. Nah itu aktif tuh orang kuning. Nah orang merah nih, yang merah dia aktif juga, dia termasuk golongan aktif ya, golongan aktif. Nah kecenderungan orang merah, dia itu berkemauan kuat ya, mandiri nih, merah nih, berani beresiko, suka tantangan, mampu melihat jauh ke depan, orangnya visioner ya. Karena kebanyakan orang merah ini pasti dia itu pemimpin ya, dia itu pemimpin. Terus dia itu ulet, fokus ya. Kalau kuning kan tadi nggak fokus ya, nggak fokus. Dia fokus sama tugas, sama prestasi, berani dan cepat mengambil keputusan, memiliki daya kompetisi yang kuat, suka adanya perubahan, berpendirian teguh, senang berpetualang, gigih, praktis, ekstrovert juga. Tadi ya sama, ekstrovert tuh dia ekspresif, kelihatan. Jadi kalau orang merah itu kelihatan banget, dia marah gitu ya, maunya cepat ya. Dia kalau orang merah tuh yang penting hasil akhirnya sesuai dengan apa yang dia mau lihat, betul ya? Karena dia pemimpin kan. Oke, saya mau goal A tercapai, goal B tercapai gitu. Ya. Asal Bapak senang. Ya, dia pemberani, aktif tuh. Pantang menyerah. Terus dia langsung, maksudnya dia to the point. Enggak ke kanan kiri mau bilang A, bilang dulu ke B, C, D gitu, enggak. Nah, orang merah langsung to the point. Ya, itu kecenderungan merah. Ada yang merah di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya merah ya? Oh ada di belakang kalau nggak salah ya, merah ya. Merah di belakang satu. Ya, nah titik kritis merah itu kurang berempati, tidak sabaran, tukang maksa, memberontak, tebal rasa, keras, ambisius, bosi ya, ngebosi, individualis ya, agresif, takut kehilangan otoritas, cenderung mengintimidasi, kurang sensitif, kok kaku, dia senang bersaing, banyak maunya, suka berdebat, bicara blak-blakan ya, kurang perhitungan, nekat, cenderung menguasai dan mudah bosan. Betul atau betul? Ketawa si ibu ya. Ya, seperti itu. Nah, itu kecenderungan merah. Nah, merah kuning ini aktif ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara melihat ini kan linknya ini bisa di-share loh ke anggota keluarga lainnya. Supaya apa? Supaya akhirnya kita bisa makin mengerti satu sama yang lain ya. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu sama orang merah, ternyata orang misalnya dia nggak tahu kan merah apa, kuning atau hijau atau ungu ya. Tapi kelakuannya tukang maksa ya, egois ya, suka pokoknya dihajar semuanya ya. Terus dia orangnya cepat ngambil keputusan, suka tantangan, suka resiko. Udah tahu nih, no dia orang merah. Jadi kalau dia udah punya mau, terus kita berdebat, pasti kita kalah. Atau kita jadinya ribut gitu ya. Atau yang kuning jadinya baper. Ya. Atau yang ungu sama hijau jadinya manyun. Udah diem aja, udahlah biarin aja lah. Nah kebanyakan kalau kuning sama hijau, kalau udah tahu orangnya kayak gitu, udah diem aja, lempeng aja. Biasanya kalau kuning hijau bodo amat. Beda sama kuning, kalau kuning perasaan. Kalau hijau ungu tuh kebanyakan bodo amat, yang penting gua aman. Ya, betul ya? Ya, kalau hijau ungu yang penting tugas gua nggak lu ganggu, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu bicara orang aktif.
Sejauh ini yang kuning sama merah ngerti ya? Oke. Nah, sekarang kita bahas yang pasif, yang hijau. Yang hijau boleh angkat tangannya, hijau. Wah, hijau. Ya, hijau, kecenderungan hijau itu ramah, sabar, ya, sangat bisa bekerja sama, setia, berempati, dia itu mediator yang baik, mengalah, lihat tuh ya, hijau makanya damai ya, kalau lihat yang hijau-hijau ya tumbuhan ya kan. ya, dia itu berkorban, ya, rendah hati, diplomatis ya, orang hijau tuh ya, wah suka dia berdiplomatis ya. Pembawaannya tuh tenang, bersahabat, penuh perhatian, ya. Tapi penuh perhatian, mudah diduga. Dia itu orang yang dia itu kalau dijadikan di dalam sebuah tim oke, ya, gitu, tunduk. Waduh, nah jadi kalau di dalam sebuah tim, ya, merah itu butuh hijau, ya. Kebayang nggak kalau di dalam satu kelompok merah semua? Ya, kelar ya. Ya, terus praktis, tidak ekstrim, lembut, sederhana, bersedia membantu, memikirkan orang lain, murah hati, sangat toleran. Terus suka bertanya bagaimana. Kalau merah apa? Apa nih? Apa yang lu kerjain? Apa yang sudah kamu buat? Gitu kan? Kalau merah gitu kan? Nah, tapi kalau hijau, bagaimana, ada yang bisa saya bantu gitu ya, bagaimana ini caranya gitu kan. Nah, titik kritis hijau itu pasif ya, karena tadi kan digolongkan orang aktif yang orang pasif ya. Terus orangnya suka ragu, apatis gitu ya, terlalu berhati-hati, saking terlalu berhati-hati jadi nggak ngapa-ngapain. Tunggu perintah aja. Ya, puas diri ya, lambat tuh ya, membatasi diri. Jadi membatasi diri, enggak, saya mah orangnya kayak gini ya, saya mah orangnya di belakang meja ya, saya orangnya mah begini aja lah. Gitu ya. Nah, menghindari resiko, menghindari perubahan, jadi sangat nyaman dengan apa adanya. Kalau merah maunya ada perubahan. Kuning bosenan juga, maunya sesuatu yang baru. Tapi kalau hijau cukup, I'm okay. Gitu ya. Nah hijau ini suka menunda, mudah dimanipulasi nih, hati-hati nih ya. Bisa menjadi malas. Dia ini pengikut tapi juga keras kepala. Karena sifat dari yang udahlah cukup apa adanya. Jadi nggak mau perubahan, nggak mau ada terobosan, udah gini aja gitu. Karena tidak mau tidak mau adanya perubahan, tidak suka tantangan juga ya, tidak mau ambil resiko soalnya di sini, ya kan? Jadi udah ngerti nih kalau punya misalnya kelakuan gitu ya, nih orang kalau misalnya disuruh, oh iya oke, baik, wah ini orang pasif nih, orang yang cocok di belakang meja nih gitu, orang yang kantoran gitu ya, sekretaris, nah keuangan gitu ya kan, itu cocok. Nah tapi kalau udah ketemu yang kayak tadi ya, yang bosenan, gerasak gerusuk, tidak cermat, marah-marah, maunya seneng-seneng, oh itu berarti merah kuning gitu kan, jadi udah ngerti. Nah sekarang yang ungu, kalau ungu kecenderungannya itu dia teliti, nah itu bagus tuh buat akunting ya, sistematis, detail ya, analitis banget gitu, semuanya dianalisi. Ini apa nih? Ini kenapa nih? 10.000 ini buat apa? Bondnya mana ini? Nah gitu ya. Nah orang ungu tuh detail, ini 10.000 kembalian 7.000, 3.000-nya kemana? Bahkan dia 3.000-nya kemana? Oh beli bawang, bawangnya di mana beli bawangnya? Bisa sampai kayak gitu ya, gemes juga sih ya. Ya, teliti, sistematis, detail, analitis, tepat, peka, ya,
Kualitasnya tuh harus sempurna. Makanya tadi ya, beli bawangnya di mana? Di sini. Itu bawangnya bawang Sumenep atau bawang apa gitu kan? Ya, gitu. Sampai segitunya gitu nih orang ungu ya. Melihat segala sesuatu dengan cara yang baru, cerdik, banyak akal, menyukai fakta. Nah, itu suka fakta ya. Birokratis, konvensional, mempunyai standar yang tinggi. Wah, penuh pertimbangan, kritis, rasional, semuanya dipakai pikiran ya. Akurat, penguasaan dirinya ini bagus, yang ungu. Ya, menguasai diri, mawas diri, tidak banyak bicara. Beda sama kuning ya, beda sama merah. Disiplin, disiplin kuat banget nih kalau ungu. Beda sama kuning. Kuning bodo amat gitu kan. Harus bikin PR tapi ada yang ngajak pergi. Pergi aja. PR nanti aja gitu ya. Ya kan? Yang ungu bertanya mengapa gitu. Kalau tadi bagaimana, kalau hijau, kalau ungu mengapa? Ini kenapa? Kenapa bisa gini gitu ya. Ini kenapa bisa lebih dari budget yang dibicarakan? Kenapa kamu nggak langsung? Mengapa kamu nggak pulangnya lewat sini? Kan sebenarnya lebih dekat lewat sini gitu kan? Seperti itulah. Jadi mengapa? Mengapa begini? Mengapa begitu ya? Begitu. Terus tekun, serius, teratur dan rapi. Nah itu juga bisa terlihat dari lemari bajunya. ya. Jadi dari lemari baju juga kelihatan ini. Lemari baju merah, lemari baju orang kuning, lemari baju orang ungu, sama lemari baju orang hijau. Itu terlihat ya. Oke. Nah terus teratur, rapi, ekonomis, gak boros kayak orang kuning ya. Efisien, sama dia lebih gampang untuk berintrospeksi diri. Lebih bisa melihat gitu, gue tadi hari ini ngapain. Gue ini, karena dia cermat banget kan, teliti banget gitu. Nah titik kritis orang ungu, sulit mengambil keputusan, curigaan tuh ya, curigaan, terus pesimis, perfeksionis ya, selektif bergaul, subjektif, sulit percaya, cuek, karena dia pikir yang penting tugas, yang penting lu jangan ganggu gua, terserah lu mau ngapain, yang penting jangan sentuh meja gua gitu ya. Suka menilai orang lain menurut standar sendiri karena dia perfeksionis. Bagi dia yang sempurna adalah dia. Ya, gitu. Ya, tukang kritik si orang ungu ini. Wah, pokoknya yang benar dia aja gitu, ya kan? Ini harusnya gini, ini harusnya gini, ini harusnya gini, ngeritik gitu. Nah, sejauh ini apakah hasil dari foto karakter saudara itu sangat mendekati siapa saudara? Boleh angkat tangannya yang setuju? Ya, hampir semuanya setuju? Ya, seperti itu. Oke. Artinya ketika kita mengenali diri kita, mengenali kekurangan kita dan mengenali kelebihan kita, akan lebih gampang gak untuk kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi sehingga pola pikir kita, pola sikap hati kita, sama pola tindak kita juga akhirnya selaras dengan tujuannya Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena ketika kita mengenali kekurangan kita, ya, ketika kita mengenali kekurangan dan kelebihan kita, artinya kita mau berespon, betul? Ya, kalau mau berespon artinya yang tadinya kita nggak melakukan itu, kita misalnya nih, saya aja ya, saya orangnya tidak teliti, saya tahu itu kekurangan saya. Ketika saya tahu mengenali kekurangan saya dan saya mau berespon, artinya saya mau yang tadinya tidak teliti, saya harus belajar teliti. Jadi sebelum saya misalnya melakukan sesuatu, misalnya saya mau pergi gitu ya, saya mau pergi. Nah sekarang saya ini belajar nih, saya belajar mau pergi ke sini sehari. Artinya saya harus teliti dulu yang saya perluin sehari
apa aja yang harus saya bawa, betul nggak? Yang biasanya udahlah asal-asalan bawa aja gampang lah gitu ya. Nah saya harus teliti. Terus misalnya teliti dalam hal belajar yang biasanya nih kan kuning boros ya, betul nggak? Kuning boros. Nah saya harus belajar sekarang untuk ngitung-ngitung. Kira-kira ini penting nggak nih dibeli? Gitu ya. Kira-kira ini penting. Nah kalau suami saya suka ngajarin itu kebutuhan atau keinginan. Ya, kebanyakan kalau kuning keinginan semuanya ya. Ya kebanyakan keinginan semua nih, yang kuning pada ketawa nih ya. Kebanyakan keinginan semua. Nah akhirnya dari situ kita belajar untuk tidak boros seperti itu ya. Misalnya saya orangnya saya tuh dulu kuning merah hasil saya ya, udah kuning merah berarti saya aktif berat, bener nggak? Aktif berat, ngeselin berat gitu kan ya. Udah senengnya apa, kuning kan berekspresif banget kan, kelihatan banget gitu. Jadi saya ini kalau seneng kelihatan banget seneng, kalau marah kelihatan banget marahnya gitu ya. Pokoknya wah bener-bener kayak roller coaster saya gitu ya. Wah gimana emosinya juga wah segala macam. Sampai akhirnya saya dikasih tanggung jawab gitu. Ketika saya dikasih tanggung jawab yang tadinya saya semaunya saya, karena saya dikasih tanggung jawab, saya harus belajar untuk bisa bertanggung jawab dong. Harus bisa mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan gitu. Nah tugasnya adalah ngurusin anak-anak yang banyak gitu, yang susah diatur gitu kan ya gitu. Terus suruh ngurusin keuangan sayur sebulan, aduh boro-boro saya pernah begitu dulu ya. Ini saya harus ngatur, pokoknya harus cukup gitu kan sayur sebulan. Terus harus ngatur gimana ngatur jadwal anak-anak yang di rumah singgah gitu ya. Anak-anak di rumah singgah tugasnya ngapain aja, ngaturin orang. Sementara saya kan maunya enak-enak aja gitu ya. Kuning kan maunya nyantai, yang menyenangkan gitu ya. Untuk dikasih tanggung jawab tuh sebenarnya kuning tuh males gitu. Terus senengnya mah ngatur gitu kan, ngatur seenaknya. Tapi kalau sekarang saya nggak bisa ngatur seenaknya, betul nggak? Saya harus ngatur dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu ya, ketentuan-ketentuan dari suami saya tepatnya ya, sama dari yayasan yang berlaku, ini harusnya gimana, nih harusnya gimana. Nah itu ternyata membuat saya tadi kan kita bisa berkembang, bisa berespon ya nggak, bisa ditingkatkan. Akhirnya kemarin saya tes hasilnya tetap kuning ya, tetap kuning, tapi kuning hijau ya. Jadi saya jadi kuning hijau. Wah pas saya terima hasilnya kuning hijau, rasanya saya senang sekali. Kenapa? Akhirnya saya bisa melihat diri saya, sekarang saya bisa belajar untuk berespon. Saya bisa belajar untuk teratur gitu. Saya bisa belajar untuk tidak memaksakan kehendak saya. Jadi yang dulunya pokoknya ini harus gini karena saya kuning merah ya. Kalau sekarang karena saya punya dikasih tanggung jawab, saya bekerja sama dengan orang lain. Jadi pertanyaan saya, menurut kamu gimana? Kalau dulu menurut saya begini, harus begini gitu. Kalau sekarang menurut kamu gimana? Kalau menurut kamu, jadi saya tanya satu tim, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Seperti itu. Nah setelah saya menyadari, sekarang kecenderungan saya lebih nanyain menurut kamu, itu rasanya senengnya banget loh, banget. Kenapa? Karena saya merasa, berarti kelemahan saya yang dulu sudah bukan menjadi kelemahan saya lagi. Saya sudah berespon gitu. Nah bahkan ketika kita sudah menang sama diri kita ya, saudara tahu nggak kalau kita ini juga bergesekan dengan satu sama yang lain. Percaya nggak? Percaya ya. Udahlah emang dia orangnya gitu. Udahlah kita mah diem aja. Gitu ya.
Kan kita tahu orangnya kayak gitu. Nah, kalau kita sudah bisa berespon seperti itu keren banget. Kita bisa mengalah, ya. Tapi bukan berarti akhirnya udahlah, tapi sikap hatinya kesel gitu ya. Enggak. Tapi kalau kita sikap hatinya kita bisa mengerti, artinya kita ini bisa menjadi jemaat yang tadi manfaatnya itu ngefek, ya. Manfaatnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu benar-benar bisa dirasakan di sekitar kita. Kita datang yuk ke komunitas yang di jalan apa nih? Jalan apa? Ya, Gagak Sifat ini. Kenapa? Itu komunitas orang-orangnya ya. Aduh, satu sama yang lain saling banget loh, saling mengerti, saling bergandeng tangan, saling ngedorong satu sama yang lain, bukan ngedorong nyuntrungin ya, bukan ya. Bukan, tapi saling mendorong di dalam pekerjaan baik. Bener loh, padahal mereka itu beda-beda loh karakternya, beda-beda loh personalnya, pribadinya, kepribadiannya. Wah, tapi mereka bener-bener loh, mereka deket-deket mereka tuh ya rasanya adem. Betul ya. Biar dulu kita menuntut orang mengerti kita, betul? Ya enggak? Dulu kita menuntut orang mengerti dong. Emang kan gue orangnya kayak gini, gue udah tahu kekurangan gue gini, gitu ya. Tapi kita sekarang menjadi pribadi yang udah nggak nuntut lagi orang lain mengerti kita. Kenapa? Kenapa coba? Karena kitanya sudah pinter sama diri kita, betul? Ya, kalau kitanya udah pinter sama diri kita, ya, tanpa kita sadarin. Nah, dulu kalau kita sekolah ada anak yang pinter, betul nggak? Ya kan? Wah, dia pinter banget ya jadi anak, betul? Si ini mah pinter, udahlah nyontek ke dia aja. Ya kan? Kalau dulu kan gitu ya. Kita kepengen seperti orang yang pintar. Nah, begitu juga kita dengan kepribadian kita. Kalau kita pintar sama diri kita, guess what? Coba tebak. Sekeliling kita juga mau pinter kayak kita. Amin? Ya? Karena kita udah pinter sama diri kayak kita, itu jadinya satu contagious ya, menular gitu. Oke? Semangat sejauh ini mengerti ya. Memang hal ini tidak gampang dimengerti hanya dalam waktu yang singkat. Ini saya juga kayaknya udah kelamaan ya. Tapi saya rindu bahwa pembekalan hari ini akan menolong kita semua di tempat ini untuk kita berespon benar, amin. Untuk kita berlari-lari ya, punya kekuatan yang besar mencari harta karun itu, pengenalan akan Allah itu, amin. Seperti harta karun kan dibilangnya kita harus mengejar, seperti kita mengejar harta karun. Begitu juga dalam diri kita, dengan kita belajar seperti ini, akhirnya kita boleh semakin menikmati Tuhan lagi dalam hidup kita. Ketika saya melihat diri saya berubah, saya tidak ngerasa, saya senang, saya mengapresiasikan juga ke diri saya, aduh senang banget saya bisa berubah. Tapi satu sisi yang lain yang lebih lagi, hati saya bersyukur sama Tuhan karena Dia yang mengubahkan saya. Amin. Ya, karena firman Tuhan bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena Roh-Mu di dalam aku. Amin. Ya, jadi kita semua di tempat ini, saudara tahu bahwa saudara berharga. Amin. Ya, itu salah satu modal. Itu salah satu modal penting. Ya, karena ketika kita tahu betapa berharganya kita tahu siapa diri kita akan mau terus berespon lagi lebih baik lagi, berespon lebih baik lagi, berubah lagi, karakter kita mau diubahkan lagi, sampai akhirnya kita boleh mencerminkan Tuhan di dalam hidup kita. Mencerminkan Tuhan bagaimana kalau kita gak kenal Tuhan kita, betul? Makanya kita harus mengenal Dia lewat pergumulan diri kita, bawa diri kita, bawa kekurangan kita, bahkan bawa kelebihan kita di hadapan Tuhan, karena Dia yang membentuk kita,
Dia yang paling tahu, Dia yang paling ngerti dalamnya hati kita. Amin. Haleluya. Silakan Kok. Kok. Terima kasih untuk Kak Chandra dan Kak Cindy atas firman kesaksian dan foto karakternya yang sangat memberkati dan sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Yesus selamanya. Kau mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus namanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan untuk persembahan hari ini. Berkati persembahan ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan untuk Bapak Samuel. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Semua hari ini diberkati Tuhan. Amin. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ko Chandra dan buat Cindy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Juga sebetulnya boleh dibilang seperti seminar ya. Ini cukup luar biasa dan saya berharap semua boleh diberkati ya. Saya juga diberkati karena akhirnya saya juga lumayan tahu, jadi kayak gini saya gitu ya. Ternyata mana yang harus saya benahi, mana yang saya juga harus rubah. Dan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih buat Mas Nael, Mbak Ning yang sudah membantu kita untuk YouTube hari ini. Ya, juga saya mengucapkan
ucapkan terima kasih untuk pendamping kita. Hari ini ada Cici, Michael Hiskia kebetulan tidak bisa hadir hari ini ya. Juga Mas Tutut juga hari ini nggak bisa hadir. Saya mengucapkan juga terima kasih buat ada juga pendamping kita yang baru hari ini. Saya todong bagi tadi ya buat Immanuel ya. Ya buat Noel, anak daripada Mbak Endar, dan ada juga Mbak Endar juga bersama dengan kita lagi. Terus hari ini ada yang baru nggak? Yang baru pertama hadir? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya hari ini kebetulan juga banyak yang kurang sehat ya. Jadi kita agak sepi tadi, saya ngerasa waduh sepi juga nih, banyak yang nggak hadir hari ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat semua para pendengar atau yang menyaksikan lewat online ya untuk siaran kami. Inilah kami Rafa Solo Disabilitas yang bertempat di Kota Solo dan ada di posisinya di daerah Boyolali, Kabupaten Boyolali. Dan terima kasih Bapak Ibu, dan kami juga mengharapkan mengundang kalau memungkinkan ada Bapak Ibu di seputaran Solo dan sekitarnya yang mungkin belum punya tempat ibadah, khususnya untuk teman-teman kami kaum tunanetra ya, yang mungkin belum punya tempat ibadah atau mungkin ingin berkumpul bersama dengan komunitas tunanetra. Inilah kami, silakan nanti menghubungi kami seperti yang tertera nanti di layar kaca Anda. Silakan boleh menghubungi nomor telepon yang ada, dan kalau mungkin ada yang mau bertanya atau mau konseling atau apapun, boleh menghubungi kami nanti lewat nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ya itu saja, dan kita bersyukur, kita berharap bulan depan kita bisa kembali bertemu lagi, terlebih di dalam hari yang sungguh berbahagia atas kemenangan kita, karena Yesus sudah bangkit bagi kita semuanya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini. Kau Tuhan sudah pimpin persekutuan kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan ini semua karena anugerah-Mu semata. Kau memberikan berkat-berkat yang melimpah, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Hari ini kami banyak diberikan pengertian oleh Tuhan, bagaimana kami mengerti gambar diri kami, mengerti bagaimana hidup kami ini begitu beragam Tuhan, dan kami harus belajar berubah menjadi lebih sempurna. Walaupun sudah ada 4 warna yang terutama adalah kami mengikuti Kristus yang betul-betul putih, tulus, dan tidak bercacat celah sama sekali ya Tuhan. Kami rindu untuk mencapai kehidupan yang sama seperti Kristus, sehingga betul-betul Tuhan nama-Mu boleh dipermuliakan, dan banyak orang-orang yang belum mengenalkan Engkau akan mengenal Engkau Tuhan, karena kami menjadi garam dan terang di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kami menyerahkan untuk anggota kami pelayanan Rafa Solo Disabilitas yang hari ini mungkin tidak hadir juga Tuhan. Kami berdoa di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, di dalam banyak hal yang terjadi yang mungkin kami tidak tahu satu persatu masalah apa yang terjadi. Tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau kami, dan Engkau selalu ada untuk memenuhi segala kegalauan kami, ketidakberdayaan kami, dan Engkau hadir di situ untuk melawat kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap anggota-anggota yang tidak hadir di tempat ini. Tuhan akan melawat pada saat ini juga Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pendengar siaran online kami Tuhan, pelayanan Rafa Solo Disabilitas ini. Kiranya Tuhan juga akan memimpin, Tuhan akan menolong, Tuhan memberikan kekuatan. Berkati juga setiap para donatur yang selama ini sudah mendukung pelayanan ini Tuhan, baik yang kami kenal, terlebih yang lebih banyak yang tidak kami kenal sama sekali Tuhan. Karena betul-betul Engkau bekerja begitu luar biasa. Tapi sungguh Tuhan, Engkau memberkati di tengah pergumulan usaha, masalah-masalah bisnis yang saat ini begitu sangat sulit. Tapi kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup. Kalau pada saat COVID
Tuhan izinkan mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya pelayanan Rafa Solo Disabilitas. Kami percaya Tuhan, saat ini pun mujizat itu bisa terjadi baik untuk pelayanan ini maupun juga setiap para donatur kami yang sudah mendukung pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk anggota kami Pak Joko dan Bu Parmi yang hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-30 sekian Tuhan. Bapak, Tuhan akan pimpin Pak Joko sekeluarga. Engkau yang akan memberikan kesehatan, umur yang panjang, hikmat, marifat menjadi bagian daripada hamba-Mu ini Tuhan. Segala usaha yang dilakukannya Tuhan akan terus tambahkan Tuhan. Dan Kau cukupkan segala kebutuhannya ya Bapak. Tuhan berkati Pak Joko beserta dengan istri, bersama dengan anak dan cucu. Tuhan kiranya akan memberkati mereka sekeluarga ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk gereja-gereja dimanapun gereja-gereja berada Tuhan. Tolong berikan persatuan kesatuan, khususnya di era teknologi yang semakin canggih, online yang di sana sini begitu banyak siaran-siaran YouTube yang ada. Tolong Tuhan biarlah kami boleh menebarkan kasih dan menebarkan kebersamaan, sehingga tidak ada lagi Tuhan pertentangan di sana sini, tapi kami boleh bersatu sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa baru dan membuat orang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bukan kami harus berdebat, saling bertentangan satu dengan yang lain, doktrin yang lain satu dengan yang lain saling beradu, tapi biarlah kami boleh menyatukan visi kami, misi kami, bahwa kami adalah anak-anak Kristus, anak-anak Allah yang menjadi terang dan garam di dalam dunia ini Bapak. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati juga lembaga-lembaga Kristen yang ada, baik itu yayasan. Kami juga tetap berdoa untuk YPDI Tuhan. Tuhan juga tolong Yayasan Membawa Damai yang juga dipimpin oleh Bapak Chandra beserta dengan timnya. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan dengan pelayanan-pelayanan yang begitu banyak Tuhan saat ini. Tuhan juga akan pimpin, Tuhan akan sertai, cukupkan pelayanan YPDI Tuhan dengan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus juga saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana tahun depan kami akan mengadakan pesta demokrasi. Tuhan, kami tahu suasana sudah mulai memanas, ada banyak hal yang bisa saja terjadi di dalam masa-masa pesta demokrasi ini. Tapi kami mau berdoa saat ini Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kepada bangsa ini. Izinkan ada pemimpin yang takut akan Allah. Izinkan Kau pilih satu pemimpin yang betul-betul mengerti rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan bangsa ini. Tuhan tolong. Dan kami berdoa tetap untuk Bapak Presiden Jokowi yang masih memimpin sampai hari ini Tuhan, dan sampai tahun depan. Tuhan tolong berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, marifat yang daripada Engkau boleh menjadi bagian daripada hamba-Mu Bapak Jokowi Tuhan. Memberkati keluarganya, memberkati anak-anak cucunya Tuhan, mantunya Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan memberkati jajaran dari mulai menteri sampai kepada tingkat daerah, RT RW. Tuhan akan pimpin sehingga bangsa ini akan terbebas keluar daripada krisis ekonomi global maupun juga krisis-krisis yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu setiap kota-kota yang mungkin saat ini sedang dilanda dengan bencana alam, dengan musibah-musibah dimanapun berada Tuhan. Tolong Bapak, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh berpegangan tangan untuk membantu, menolong dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Tuhan tolong beri kemampuan itu sehingga akhirnya program-program di negara kami Indonesia ini boleh berjalan. Karena kami juga sebagai rakyat, sebagai anggota warga bangsa dan negara Indonesia ini, kami boleh sungguh membantu, mendukung para pemimpin negara kami lewat apa yang kami bisa lakukan di sekitar kami, baik lingkungan RT, RW, gereja, bahkan masyarakat secara umum. Terima kasih Bapak di surga. Kami masih banyak ingin mendoakan banyak hal, tapi Tuhan lebih tahu satu persatu apa yang kami rindukan, yang kami inginkan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini.
Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali.